Pemirsa, komika Arie Kriting saat ini tengah sibuk mempromosikan film terbaru yang ia sutradarai. Kondisi itu membuat suami Indah Permatasari itu sibuk warawiri dari satu podcast ke podcast artis lainnya. Salah satunya, ia berkunjung ke podcast sahabatnya, Kemal Pahlevi. Arie Kriting tidak tampil sendirian, ia ditemani Mamat Alkatiri sahabatnya. Dalam kanal Bincang tersebut, Arie Kriting mengungkapkan ia bakal menggelar sesi live TikTok jika tembus 1 juta penonton. Menariknya, Mamat Alkatiri menantang Arie Kriting untuk live TikTok di rumah ibu mertuanya, alias ibunda dari Indah Permatasari, Nursyah. Kabos ini sampai 1 juta, Arie Kriting akan live apa? TikTok langsung dari rumah mertua. Tidak itu. Itu bukan tantangan, itu jerumusan. Mal. Ini sudah diomongin. Saya sudah ulang lagi, tapi Nanti jadi kenyataan loh. Iya, nanti ditagih loh, ya Mas. tadi. Yang bisik siapa? Nanti jadi kenyataan loh. Yang mau begitu siapa? Tidak Sumpah, ada. sumpah, ada yang bisik. Orang bercanda saja. Depan teras saja, Pak. Bercanda. Nggak usah sampai di dapur. Depan teras saja. Orang bercanda aja. Bu. Depan teras. Ditantang live TikTok di rumah mertua, ayah satu anak itu sontak menolak tantangan Mamat Alkatiri. Ia tidak akan melakukan hal itu. Menurutnya, live di TikTok itu bukanlah sebuah tantangan, melainkan justru menjerumuskan dirinya ke lembah konflik yang dalam. Mendengar penolakan itu, Mamat Alkatiri masih terus berusaha agar Arie Kriting tetap mau menjawab tantangannya. Mamat kemudian menyarankan agar Arie Kriting live TikTok di depan rumah Nursyah dan tidak perlu masuk ke dalam rumahnya. Seperti diketahui, hubungan Arie Kriting dengan ibu mertuanya Nursyah memang sampai saat ini belum kunjung membaik. Kendati usia pernikahan Arie Kriting dan Indah Permatasari sudah 3 tahun berjalan dan telah dianugerahi seorang anak laki-laki, kesalahan ibunda Indah, Nursyah itu, lantaran Arie Kriting menikahi Indah Permatasari tanpa mengantongi restu dari Nursyah. Sampai saat ini pun Arie Kriting mengaku masih terus berupaya untuk meraih restu tersebut. Apa sebenarnya? Ya, tidak apa-apa. Pas saya dengar juga dari, karena saya sibuk dengan rumah juga, sebelum maghrib begini, dia datang di rumah atau sesudah? Oh iya, pas saya sholat maghrib, atau ada dia. Begitu saya ganti baju, ganti mukena, saya mau masuk mau istirahat terlalu capek kan? Oh ada dia duduk di pintu kamar saya. Jadi saya mau masuk, ada dia di pintu. Jadi saya tidak pilih lewat di situ. Saya pergi tidur di kamar sebelah. Saya tidak mau masuk di situ. Ada dia yang duduk di pintu. Saya menghindar. Takutnya salah ngomong, salah langkah, salah bicara. Saya menghindar saja. Tidak ngobrol. Ya, walaupun Bang Arie nggak ada duitnya. Iya, walaupun Nona ini tukang marah-marah. Ya, walaupun Bang Arie ceroboh. Iya, terus kalau aku ceroboh dia marah-marah. Walaupun Bang Arie nggak bisa beres-beres rumah. Terus kalau rumah berantakan dia ini gampang banget marah. Di lain peristiwa, Timnas Indonesia tengah bersiap melakoni laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C dengan bertanding ke markas Arab Saudi. Timnas yang diawaki beberapa pemain seperti Egy Maulana Fikri, Dimas Derajat, Ricky Kambuaya, Nadeo Argawinata, serta pemain lainnya tengah bersiap melakukan latihan. Timnas akan bertanding melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Sebagai mertua dari Egy Maulana Fikri, Umi Pipik tak henti memberikan support melalui doa dan mengingatkan supaya Egy untuk selalu menjaga kesehatan dan pola makan supaya tidak jatuh sakit. Pasti doa lah, pasti doa, support, mau tanding di Jeddah kan. Tanggal 1 insya Allah dia berangkat. Siapa? Ya pastilah, namanya orang tua pasti nge-support dengan doa, dengan dukungan ya. Ngingetin supaya nggak terlalu diforsir tenaganya, terus makanannya dijaga gitu.
Sementara itu, Adiba Kanza, istri Egy Maulana Fikri, biasanya selalu menemani Egy bertanding. Namun kali ini, Adiba baru menyusul suaminya ke Jeddah pada 3 September besok. Hal itu lantaran banyaknya acara yang harus dilewati Adiba. Iya. Kalau Adiba biasanya juga ada kesempatan ngikut. Cuma yang ini karena mungkin dia nyusul ke Jeddah karena tanggal 3 ini kan dia acara di tempat saya. Sementara itu, ditanya soal momongan yang hingga 8 bulan berlalu setelah menikah, Adiba belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Benarkah jadwal tanding suaminya yang padat membuat keduanya harus menunda untuk punya momongan? Serahkin semuanya sama Allah ya. Jadi biar Allah aja yang kasih, kita nggak boleh maksa-maksain. Tanda-tanda jika getar cinta antara Yasmin dan Dr. Romeo kian dekat. Kali ini, sejoli ini diuji oleh insiden kebakaran yang menimpa rumah sakit di mana Dr. Romeo dan Yasmin bekerja. Kepanikan pun melanda saat evakuasi berlangsung. Rupanya Yasmin dan Dr. Romeo tengah terperangkap dalam ruangan penuh sesak asap dan kobaran api. Dr. Romeo pun berusaha menyelamatkan wanita yang begitu dikaguminya. Dalam kepulan asap, Yasmin tiba-tiba pingsan. Lantas, apa yang dilakukan Dr. Romeo? Kamu pakai dulu ya, Yasmin. Kamu pakai dulu ya. Baik. Kamu harus percaya sama aku. Kita pasti akan keluar dari sini. Kita pasti akan selamat. Yasmin, please, bertahan, Yasmin. Tolong! Tolong! Yasmin. Yasmin bangun, Yasmin. Yasmin bangun, Yasmin. Yasmin. Tolong! Yasmin, jangan tinggalin aku, Yasmin. Mbak, ini HP Mbak bukan ya? Tinggalan di ruangan pas Mbak pingsan. Apa saya? Ternyata dari tadi voice note-nya masih ngerekam. Badannya ada yang terasa sakit nggak, Mbak? Nggak ada, Sus. Kenapa sih sesak? Pusing? Atau mual? Nggak, saya baik-baik aja, Sus. Sus, mendingan Sus ke korban sana aja, kayaknya lebih parah dari saya. Saya beneran nggak apa-apa kok. Baik, Mbak. Saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih, Sus. Sama-sama, Mbak. Ya Allah nih, aku dengar kayak gini semua aku merinding lagi nih. Untung aja aku sama Dr. Romeo selamat. Coba kalau enggak, aduh, ternyata panjang banget loh ini kerekamnya. Rekam semua ini. Yasmin bangun, Yasmin. Tolong! Ya ampun, dokter segitunya sama aku. Dia takut banget kali sama aku ya. Dia takut kalau aku kenapa-napa. Mungkin dia mikir aku meninggal kali. Jangan tinggalin aku. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Aku sayang sama kamu, Yasmin. Maafin semua kesalahan aku selama ini.
Adegan menegangkan berbalut dialog romantis itu akhirnya membuat Dr. Romeo sukses menyelamatkan Yasmin. Saat tahu telah diselamatkan Dr. Romeo, adegan romantis antara keduanya pun terjadi di luar ruangan ketika Yasmin mulai sadar. Ketika Yasmin siuman, Dr. Romeo tampak terharu sambil meneteskan air mata bahagia. Sementara Yasmin langsung menjulurkan tangannya mengusap wajah Romeo. Yasmin, aku mohon, Yasmin. Yasmin, aku mohon bangun, Yasmin. Yasmin, aku mohon sama kamu, Yasmin. Jangan giniin aku, Yasmin. Aku mohon sama kamu. Yasmin, Yasmin, kamu udah sadar? Syukurlah, Yasmin. Yasmin, Yasmin, aku khawatir banget sama kamu, Yasmin. Syukur kamu udah sadar. Kamu udah nyelamatin aku kan? Kita selamat, Yasmin. Kamu aman sekarang. Aku ada di sini. Memang belum ada pernyataan sesungguhnya apakah keduanya akan sama-sama mufakat merajut kasih, apalagi di setelah adegan romantis itu, Nisa datang mengganggu keasikan sejoli ini. Tapi nampaknya warganet pecinta sinetron Cinta Yasmin sudah tak sabar ingin sang dokter segera mengutarakan cinta dan komitmennya pada Yasmin. Tapi seperti sebuah lakon liku perjalanan cinta, tampaknya kita harus bersabar sebab tak ada jalan cinta yang mudah dilalui dan semulus yang dibayangkan. Romeo, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Anissa. Kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa, nggak ada yang luka. Aku takut banget tadi loh. Aku nggak apa-apa. Malah Yasmin terluka lebih parah daripada aku.